النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولمشايخنا ولأساتذتنا ولوالدينا وأولادنا وأهلنا ولمشرف في هذا الكتاب الشيخ محمد ونفعنا الله بعلومنا وبعلومهم السلامة والعافية والبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qadatil ulama, para alim, para imam, para haji, para orang tua kami, jamaah subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini bersama-sama kita sholat berjamaah subuh dan niat thalabul ilmi, niat silaturahmi, khususnya tak terasa sudah di awal bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan semua amal ibadah kita diterima diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini Allah muliakan kepada kita keberkahan, semakin meningkatnya banyak membaca sholawat kepada Nabi dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diakui Rasulullah sebagai umatnya yang nantinya memperoleh syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi adabil muallimi wal muta'allim, terkait dengan adab daripada guru dan murid di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang pernah kita baca, kita lanjutkan lagi. Ammal muta'allim fa adabuhu wa wadha'ifu katsirah. Banyak sekali di antara tugas-tugas seorang murid, dan di sini dirincikan fi sab'i jumalin, dalam 7 kelompok. Ya, kita semua tahu bahwa ilmu adalah nur, ya, cahaya yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ilmu itu menjadi penerang dalam kehidupan, menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kita. Maka bagaimana untuk memperoleh ilmu pun diperoleh dengan cara-cara yang suci. Ya. Al-wadifatul ula taqtimu taharatin nafsi an rada'ilil akhlaq. Tugas yang pertama sebagai seorang murid, ya. Jadi kaitannya dengan kita ini, ya mohon maaf, para imam, para guru-guru kami ini mengingatkan kepada diri kita. Kalau kita sudah jadi orang tua, mungkin sudah menjadi guru bagi anak-anak kita, paling tidak kita semua meniatkan untuk selalu mengingat dan memberitahu untuk mengingatkan anak-anak kita. Nah itu. Karena Allah ingatkan kepada kita, fa'adzakir, berikanlah peringatan, ingatkanlah
Ya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena dengan peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, tugas yang pertama sebagai seorang murid, tentu kalau anak-anak kita yang thalabul ilmi, yang menuntut ilmu, ya, di mana yang pertama adalah mendahulukan niat mensucikan jiwa, an rodail akhlak, dari akhlak-akhlak yang tercela. Jadi niat dalam menuntut ilmu, niat mensucikan jiwa, ya, dari akhlak-akhlak yang tercela. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'alan nadhafah, didirikan daripada agama atas dasar kebersihan, ya. Walaisatin nadhafah muradatun fis siyabi bal fil qalbi, bahwasanya kebersihan yang dimaksud di sini bukan hanya di pakaian kita, akan tetapi fil qalbi, di dalam hati kita, berarti niat, ya. Berarti di dalam jiwa anak-anak kita, niat dalam thalabul ilmi, di dalam niat benar-benar mensucikan dari akhlak-akhlak yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan terkait dengan diutusnya kepada umatnya. Beliau sampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku ini diutus tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini. Jadi oleh karenanya, bagaimana niat seorang murid, bagaimana niat anak-anak kita belajar, tiada lain untuk yang pertama mendahulukan mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala innamal musyrikuna najasun, dan menunjukkan pada hal ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu adalah najis. Dan jelas di dalam kalimat, di dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-28 ini, bahwasanya sesungguhnya najis itu tidak hanya khusus pada pakaian, la tahtassu bisiyab, akan tetapi kalau dikatakan bahwa orang-orang musyrik itu najis, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan bukan hanya yang ada di dalam pakaiannya atau lahiriahnya, akan tetapi tentu adalah di sini sifatnya adalah kebatinan, ya. Oleh karenanya, bagaimana ilmu yang harus diperoleh itu di dalam ilmu, khususnya ilmu agama, agar memperoleh, agar menerima daripada ilmu, ya, agar memperoleh sinarnya dari ilmu yang disebut al-ilmu nurun, maka di sana adalah dalam keadaan suci jiwanya. Qala Ibnu Mas'ud, laisal ilmu bikathratir riwayah, innamal ilmu nurun yaqdhifu fil qalbi. Sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud juga menyampaikan, tidak dikatakan ilmu hanya banyaknya perkataan ini itu, akan tetapi ilmu itu adalah nur yang dimana dimasukkan ke dalam hati, di dalam jiwa manusia. Wa qala ba'dul muhaqqiqin ta'allimnal ilma li ghairillahi fa'aba al-ilmu ayyakuna illa lillah. Orang-orang yang ahli hakikat juga demikian, bahwa kami mempelajari ilmu tapi bukan karena Allah atau selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka enggan itu ilmu. Ayyakuna illa lillah, hendaknya ilmu itu diperoleh, dituntut lillahi, karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu itu enggan, tidak mau, maka
supaya ilmu itu diperoleh, bahkan mengetahui tentang hakikat-hakikatnya daripada ilmu, ya, sehingga tidak cukup ilmu itu berupa perkataan-perkataan atau hanya banyaknya omongan-omongan atau mungkin banyaknya menghafal hadis saja, tapi bagaimana hakikat ilmu itu ada di dalam jiwanya. Ya, kalau bahasanya sekarang banyak orang pinter tapi keblinger begitu. Mungkin kalau bahasanya yang kuasar lagi, ya banyak sekarang di antara orang-orang ini, kalau mohon maaf ya, naudzubillah, banyak guru jarkoni iso ngajar gak iso nglakoni, begitulah kira-kira bahasanya. Karena apa? Karena di dalam jiwanya ya tadi tidak suci dari akhlak-akhlak yang tercela. Bahkan kalau niatnya salah ya fatal. Ya, pinter tapi untuk nipu orang, pinter tapi untuk minterin orang, naudzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama tugasnya seorang murid adalah bagaimana kita semua untuk mensucikan daripada jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sampaikan diutusnya juga dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Al-wadhifatus tsani, tugas yang kedua, ayyukallila alaikahu wa yab'udu an watani hatta yatafarru qalbuhu lil ilmi. Ini konteks yang kedua ini terkait dengan bagaimana menggantungkan ilmu dan menjauhi dari negerinya, sehingga hatta yatafarragu qalbuhu lil ilmi, sehingga hanya tercurah hatinya itu untuk ilmu. Ya kalau bahasanya supaya hatinya benar-benar terpusat hanya kepada ilmu, maka dianjurkan dia hijrah, pindah dari negerinya, dari desanya, dari kampungnya. Ya kalau bahasan sekarang anak-anak itu mondok, berangkat meninggalkan kota Batam, berangkat ke Jogja, kuliah di sana dan sebagainya, agar fokus, ya, tercurah ilmu itu. Disampaikan fama ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi seseorang yang dimana di dalam tubuhnya ada dua jantung, yang artinya kila al ilmu la yu'tika ba'du hatta tu'tihi kulluka, bahwa ilmu itu tidak akan diberikan kepadamu ya hanya sebagiannya saja, sehingga ya di mana engkau telah memberikan kepada ilmu kulluka, seluruhmu, artinya fokus, konsentrasi benar-benar hanya untuk ilmu gitu. Makanya kita ingat kalau kuliah supaya fokus bagaimana, ya tentu terkait dengan ketika belajar itu supaya fokus. Kalau bahasa ini ya tentu zaman itu adalah zaman daripada guru kita Syekh Imamuna Al-Ghazali, itu 400-500 tahun saat itu. Sekarang sudah tahun 1443 Hijriah. Udah 10 abad yang lalu lah gitu. Jadi beliau tuangkan seperti ini. Ya alhamdulillah berdirinya pondok-pondok pesantren, kampus-kampus yang ada. Ya, ini perkembangan ilmu supaya apa? Supaya santri atau supaya mahasiswa, supaya para pelajar itu bisa fokus. Nah ini, ya nanti dibilang lagi zaman Rasulullah nggak ada universitas, nggak ada pondok pesantren. Wah jangan sampai gitu. Terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Sedangkan zaman Imam Al-Ghazali juga sudah ada. Beliau tuangkan seperti ini. Dan sekarang alhamdulillah pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah, kuliah, kampus dan sebagainya sudah berdiri di seluruh negeri ini. Tinggal bagaimana fokus anak-anak kita belajar di sana. Al-wadhifatus salitsah. Ya, kemudian yang kedua tadi agar bagaimana hati itu terpusat kepada ilmu, fokus kepada ilmu. Al-wadhifatus salitsah an la yatakabbar 'alal ilmi wa la yata'ammaru 'alal muallim bal yalki ilaihi zamamul ikhtiyar.
hendaknya tidak sombong kepada guru terhadap ilmu. Jadi ketika menuntut ilmu tidak boleh sombong. Bahkan jangan kita membangkang kepada guru. Nah ini, jadi anak-anak ingatkan, ya, ini perintah gurumu nak, kerjakan. Jadi jangan membantah, membangkang. Tidak ada guru kecuali guru itu menginginkan anak-anaknya, murid-muridnya semua adalah memahami ilmu atau memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah ini, jadi jangan istilahnya kita ini jadi orang tua malah ngajarkan anak, suruh anak itu suruh bangkang terus, gitu. Apa ini tugas banyak-banyak gini. Jangan. Kalau bisa kerjakan nak, ya, semampunya bagaimana bisa dikerjakan. Seandainya ada yang kurang, ya kasih tahu dengan cara yang baik. Udah nggak usah kerjakan. Nah itu namanya ngajarkan anak supaya malas-malasan. Apalagi kita semua tahu kondisi pandemi, ya, kita semua tahu, ya Allah, belajar online yang ngajarin malah emaknya, bahkan gurunya di rumah setiap hari darting katanya, ya, istilahnya darah tinggi naik gara-gara belajar di rumah yang demikian rupanya. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tidak memahami, hanya main share-share dan sebagainya, sehingga banyak menimbulkan masalah. Bahkan kalau orang tuanya tidak mumpuni keilmuannya bisa menjadikan stres. Nah ini kemana, tapi alhamdulillah levelnya turun jadi tinggal level 1, mudah-mudahan nanti level 0, mudah-mudahan semua normal kembali, amin ya robbal alamin. Jadi enggak boleh istilahnya menuntut ilmu dengan menyombongkan kepada ilmu, tidak boleh membangkang kepada guru. Sampai di sini sampaikan kal maridil mutannif yal qazimam al ikhtiyari ila tabib. Ya. Beliau Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan seperti perumpamaannya orang yang sedang sakit keras atau orang yang berobat kepada dokter. Mungkin penyakitnya kronis dan lain sebagainya. Tentu dokter itu akan memberikan konsep atau resep sesuai dengan ilmunya dokter, bermacam-macam daripada mungkin obat. Nah, yang di situ tentu sesuai dengan permintaan dokter dan bagaimana si pasien itu taat aturan-aturan yang diberikan kepada tabib, ya, kepada tabib atau kepada dokter. Ya, kalau di sini ya bahasanya tidak harus dokter, kepada orang-orang yang ahli dalam bidang daripada penyakitnya. Oh ini resepnya begini, ini begini, ini begini, ya, pasti diikuti oleh pasiennya, gitu. Begitu juga kaitannya dengan ilmu, bagaimana murid mengikuti apa yang disampaikan oleh guru, perintah-perintahnya, tidak boleh sombong apalagi membangkang. Nah, pasien suruh begini, manut, begitulah kira-kira bahasanya. Jadi wayam bagi aywadiba ala khidmatil muallim. Ya, di sini khidmah kepada guru pernah dicontohkan. Sebagaimana dalam riwayat sahabat Zaid bin Sabit, saat itu dia sholli ala janazatin, dia sedang menyolatkan jenazah. Kemudian faqurribat lahu baglatan liyarkabaha, lalu didekatkan itu keledainya atau kendaraannya, didekatkan ontanya atau keledainya itu didekatkan supaya dinaikin. Siapa yang mendatangkan? Ibnu Abbas, ya, ini adalah masih keponakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha birikabi faqala Zaid. Jadi istilahnya dimuliakan gitu loh. Jadi Ibnu Abbas ini memuliakan sahabat Zaid bin Sabit yang saat itu menyolatkan jenazah, lalu kendaraannya kalau dalam bahasa ini adalah keledainya didekatkan, silahkan naik, itulah kira-kira. Nah, akhirnya bilang sahabat Zaid ini, "Khalli angka ya ibna amma Rasulillah, lepaskanlah wahai anak laki-laki pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini kata daripada
Zaid bin Sabit. Ya kita semua tahu Zaid bin Sabit salah satu dari sahabat yang mulia, bahkan beliau termasuk yang dimana menulis mushaf Al-Quran karena kealimannya, keahliannya di dalam ilmu terkait dengan penulisan Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas? Lepas saja, udahlah. Oh, artinya beliau juga muliakan bahwa engkau ini anak laki-laki pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas bilang, ini kada umirna an naf'ala bil ulama wal kubara. Ini sebagaimana yang diperintahkan kepada kami wahai Zaid bin Sabit, yang harus kami perlakukan kepada para orang-orang alim. Nah ini faqabbala Zaid yadahu, lalu mencium ya, lalu dicium daripada sahabat Zaid itu tangannya oleh Ibnu Abbas. Saat itu beliau sampaikan, hakada umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ini yang diperintahkan agar kami lakukan bagi ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sama, kalau ada guru-guru mulia kita ingin cium tangan, kita ingin memuliakan. Nah inilah kira-kira seperti itulah. Jadi salah satu, dan ini disampaikan, ini yang diperintahkan kepada kami sebagai ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluku illa fi talabil ilmi. Tidak termasuk akhlaknya orang mukmin adalah orang yang at-tamalluk, seperti menjilat, kecuali di dalam thalabul ilmi. Ya, bukan menjilat gurunya, tapi untuk memuliakan. Ya, di dalam menuntut ilmu itu boleh. Wakila al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Dikatakan bahwa ilmu itu adalah harbun lil muta'ali. Ya, ilmu itu harbun lil muta'ali. Ilmu itu enggan masuk kepada orang yang sombong. Seperti apa? Seperti air banjir kasaili harbul lil makanil ali. Air yang banjir itu dia enggan kepada tempat yang tinggi. Ya, makanya bagi kita semua mudah-mudahan ayo kita buang kesombongan. Ketika kita nuntut ilmu, ketika kita duduk di majelis ilmu, hilangkan kesombongan. Apalagi kita semua tahu kesombongan adalah sifatnya daripada iblis laknatullah. Nah ini al-wadifatur rabi'ah. Kemudian tugas yang keempat, selain dari tadi untuk kita semua tidak sombong, yang keempat ayyakhtariza anil iswa'i inal ikhtilafati minan nas. Kita menjauhi dari perselisihan-perselisihan di antara manusia. Ya, karena apa? Yurisu dahsyatan wahiratan, akan mewariskan, akan menimbulkan adanya kebingungan, sehingga yumilu fi awwalil amri qalbuhu ila kulli ma yalqa ilaihi khususan ila turuqit ta'til allati tuwafiqul kasala wal batalah. Apalagi bagi pemula. Ya, bagi pemula, kalau kita ini selalu menuju kepada perselisihan di antara manusia, ya boleh. Bagi orang yang sudah mulai istilahnya sudah orang mendalami ilmu, sah-sah saja. Bagi mahasiswa istilahnya, dia mungkin belajarnya bukan hanya sekedar fikihnya Imam Syafi'i, tapi sudah fikih-fikih lintas madhab dan lain sebagainya yang sifatnya perbedaan-perbedaan. Oke lah. Tapi kalau bagi pemula, contoh mulai anak SD, anak SMP, anak SMA, kok sudah mulai di situ perbedaan-perbedaan, maka akan menjadikan kebingungan. Kalau sudah begitu, maka akan menjadikan di mana kemalasan, menjadi orang yang istilahnya tidak lagi produktif karena banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam bahasa di sini wala yajuzu lil mubtadi'ina al-iktida'u bi af'alil muntahin, di mana orang-orang yang pemula ya hendaknya tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan orang-orang yang sudah benar-benar tingkatan ilmunya mendalami.
Ya, mohon maaf ini contoh kecil aja, umpamanya ada anak SD ngikutin mahasiswa, katakan begitu tingkatannya, orang yang ibtidak kalau bahasa pesantren, sementara yang satu tingkatannya aliyah, gitu. Begitu puasa, sahur, umpamanya sahur, ya sahur. Begitu sudah bunyi ngeng, kan atau sirine lah bahasanya, imsak, begitulah kira-kira bahasanya. Kalau anak SD kan, udah imsak ini, cocok langsung selesai gitu. Ini yang aliyah ini, imsak malah gini kepus, umpamanya, mohon maaf, masih nyantai ngopi gitu loh. Protes yang SD, loh sampean ini gimana? Udah imsak kok malah ini? Wah. Karena ilmunya tahu. Jadi dalam isbatnya, istilahnya waktu iftar, ya waktu imsak, ya boleh makan, dan waktu imsak itu masih ada sepat waktunya karena ikhtiyatnya. Dalam hal ini pemerintah, makanya waktu subuh dengan waktu imsak itu ada jedanya, gitu. Jadi nyantai. Salah pengertian yang SD. Apalah, udah imsak tapi dia masih nyantai-nyantai, masih minum. Nah, itulah kira-kira. Jadi ini tingkatannya beda. Nah, itu. Makanya apalagi berbicara batalnya wudhu. Wah, yang satu, wah ini batal. Sementara yang satu mengikuti madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, jadinya bingung. Ya sudah, yang artinya kita jauhi sifatnya yang perselisihan-perselisihan di antara manusia, apalagi sudah lintas-lintas yang demikian. Sama dengan bahasa di sini disampaikan, ya Allah sampaikan, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu melihat gunung itu, mengira, menyangka bahwa gunung itu adalah jamidatan, di mana dia adalah tetap pada tempatnya. Wahia tamurru marras sahab. Padahal gunung-gunung itu dia berjalan seperti jalannya awan. Tinggi ilmunya ini. Belajar kalau bagi anak SD, mana ada gunung kok berjalan-jalan. Gitulah kira-kira rasanya. Tapi bagi orang yang sudah ini, dia tahu bahwa syamsu tajri li mustaqarril laha, matahari itu hanya diam di tempatnya. Sementara bumi ini berputar, di samping bumi ini berputar mengelilingi porosnya, dia pun berputar mengelilingi matahari. Dan itu terus dalam kehidupan. Nah, ini tentu tingkatan ilmu yang sudah mulai tinggi, apalagi disampaikan seperti di dalam Al-Quran, seperti itu. Sehingga bagaimana kita semua terkait dengan perbedaan-perbedaan, apalagi terkait dengan ilmu, ya, akan menjadikan, ya tadi, malah malas-malesan. Enggak usah lah, ini gini-gini, aku jadi bingung ini, seperti itu. Jadi alhamdulillah, ya makanya bagi kita, kalau bagi macam saya lah, orang-orang yang masih awam, tingkatannya rendah ilmu, ya sudah, yang penting kita belajar tentang rukunnya wudhu, umpamanya batalnya wudhu, cukuplah dengan satu imam, yang penting kami amalkan. Kecuali sudah mendalami dan kemudian terus mau yang lain juga silahkan, apalagi ya kalau bagi bapak-bapak memang sudah waktunya begitu. Artinya mungkin perbedaan-perbedaan itu sudah kita ketahui. Al-wadifatul khamisah alla yadfa'afanna min fununil ilmil mahmud illa wa yahudu fi hatta yatalu alal maqsudihi, di mana kita semua hendaknya menolak banyaknya dari fan-fan ilmu, kecuali daripada yang di situ ilmu yang terpuji, dan mendalami bagaimana ilmu untuk mengetahui apa maksud daripada ilmu, tujuan-tujuan ilmu itu, agar apa? Kita mampu menyempurnakan, mendalami ilmu secara keseluruhan. Memang kaitannya dengan ilmu, kalau dalam bahasanya bidang-bidangnya, skill-skillnya begitu ya, skill-skillnya. Makanya sekarang ini kalau dalam bahasanya anak SMA sudah ada jurusannya apa? IPA, jurusannya apa? IPS, begitu seterusnya, terkait dengan jurusan-jurusan di dalam ilmu. Nah, di sini pentingnya, ya kalau bahasanya Imam Al-Ghazali, ya,
menolak ya orang yang belajar itu menolak daripada banyaknya bidang-bidang ilmu, sekalipun ilmu itu terpuji, supaya apa? Supaya mampu mendalami sampai mengetahui tujuan-tujuan di dalam ilmu untuk menyempurnakan daripada ilmu tersebut. Dan yang demikian itu lebih penting, supaya mampu mengetahui secara keseluruhan. Nah ini, jadi ini kaitannya dengan tugas yang kelima. Ya, tentu konteksnya ini kalau SMA bagaimana, kalau perkuliahan bagaimana, supaya dia mampu mendalami ilmu yang dituju. Termasuk al-wadifatus sadisah ayyasrifal inayah ilal ahammu minal ulum, mampu mendahulukan ilmu yang lebih penting. Apa ilmu yang aham? Wa huwa ilmul akhirah, ilmu akhirat. Yakni ay bidzalika kismal muamalati wal mukasyafah, supaya memperoleh ilmu terkait dengan ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Apa ilmu mukasyafah? Sampai ma'rifatullahi ta'ala, akan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya diperoleh ilmu itu sampai muamalah mukasyafah? Wadhalika nurun yakdifuhu Allah ta'ala fi qalbin zukiyya bil ibadati wal mujahadah, di mana akan tersucikan dengan ilmu itu, memberikan penerangan di dalam hatinya sehingga tersucikan jiwanya dengan cara ibadah dan mujahadah, ibadah dan bersungguh-sungguh. Di samping ahli ibadah, ahli orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam berzikir, sungguh-sungguh dalam untuk senantiasa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai di sini al-wadifatus sadisah, ya, terkait dengan ilmu. Satu lagi biar cepat. Al-wadifatus sabi'ah ayyakuna qasdul muta'alim fil hali tahaliyatu batinihi, untuk mensucikan. Jadi tugasnya tiada lain, yang ketujuh, untuk bagaimana kita semua menghiasi batin agar sampai yuwasiluhu ilallahi ta'ala, agar sampai kepada Allah, wa ila jawaril mala'il a'la, agar kita tergolong orang yang memiliki tinggi derajatnya. Siapa? Minal muqarrabin, termasuk golongannya orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga tidak bertujuan dalam menuntut ilmu itu untuk riyasah wal mali wal jah, hanya untuk supaya memiliki pangkat, memiliki harta, memiliki jabatan, begitu. Jadi mohon maaf, ingatkan anak-anak kita, yang penting nak kamu menuntut ilmu karena Allah. Masalah nanti jadi apa, itu adalah Allah. Jadi bukan ayo nak belajar supaya nanti jadi DPR, bukan itu. Ayo nak belajar supaya nanti kamu jadi direktur, bukan itu. Jadi ini diantara 7 daripada tugas daripada santri bahasanya atau seorang murid. Yang pertama tadi mensucikan jiwa dari akhlak yang tercela. Yang kedua supaya hatinya terpusat kepada ilmu. Kemudian sepenuhnya tidak sombong dan senantiasa tidak membangkang atau taat kepada guru. Kemudian menolak dari macam-macamnya ilmu, karena supaya tidak ngambang, supaya fokus kepada satu ilmu. Kemudian di situ diambil ilmu yang lebih penting terlebih dahulu, yaitu ilmu akhirat. Kemudian yang ketiga, hendaknya mensucikan batinnya supaya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ke derajat muqarrabin, dan tidak ada tujuan kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Dan sudah waktunya isyraq udah ya? Oh, 4 menit lagi mungkin. Nah, kalau ada yang disampaikan, kalau saya terus yang baca nanti ini, kalau ada yang disampaikan monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau ada yang disampaikan silakan, kalau enggak ada masih ada waktu sekitar 4 menit. Yang intinya ya, ini memang bahasa-bahasanya Imam Muna al-Ghazali.
Artinya bahasanya pendekatannya adalah tasawuf akhlak. Ya, tasawuf akhlak. Sampai di sini disampaikan ya terkait dengan hati itu disucikan dengan ibadah dan mujahadah. Jadi artinya ilmu itu tidak cukup hanya sekedar teori, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ahli ibadah, ahli mujahadah. Oh, begitulah kira-kira. Makanya kalau pangkatnya para nabi, pangkatnya para sahabat, pangkatnya para orang-orang yang ahli ilmu itu ahli qiyamul lail, ahli zikir, ahli wirid, kuat di dalam mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya dia pebisnis sekalipun, pebisnis yang senantiasa dekatkan diri kepada Allah, muqarrabin pangkatnya. Sampai disampaikan wadhalika alladhi yantahi ila rutbati imani Abi Bakrin. Bagaimana orang-orang yang pangkatnya seperti imannya Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, al-waridu fihi, yang sampai di dalam hadis-hadis, sampai sampaikan lawuzina imanu ahlil ardi bi imani ahli Abi Bakrin radhiyallahu an la rajaha. Seandainya ditimbang imannya penduduk-penduduk bumi dengan imannya sahabat Abu Bakrin As-Siddiq, niscaya masih berat imannya, masih unggul imannya daripada Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, mudah-mudahan kita semua yang senantiasa berdoa ya, bagaimana seperti minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allah golongkan kita termasuk golongan berjiwar bersama Rasulullah, para sahabat dan orang-orang ahli siddiq dan orang-orang ahli syuhada, dan mudah-mudahan Allah muliakan di dunia sampai di akhirat dengan ilmu, walau sedikit ilmu, tapi mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilamal malaikatal muqarrabin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.